Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ibu Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, para bini sepuh, alumni Dinas Kominfo Jawa Barat, juga para pejabat, sekretaris dinas, para ASN, dan semua yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian, di kita ini ada satu kebiasaan yang sangat baik, yaitu setelah Idul Fitri itu ada halal bihalal. Kalau kita melihat akar sejarah, ya, halal bihalal itu secara historis kita lihat hanya terjadi di Indonesia. Artinya di negeri kita dan hasil produk budaya Indonesia. Ada 3 cerita asal mula halal bihalal itu, tapi saya lebih cenderung halal bihalal itu merupakan produk dari bagaimana Presiden Soekarno memiliki tanggung jawab untuk menyatukan bangsa. Kalau tidak salah, usul dari Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari NU. Saat itu terjadi polarisasi tahun 48. Para tokoh politik diminta oleh Presiden Soekarno untuk datang di Istana Negara. Kemudian kira-kira acaranya apa, dan ternyata yang dipanggil itu Kiai Haji Wahab Hasbuloh, dan beliau diminta kira-kira acara apa yang paling baik untuk menyatukan posisi bangsa Indonesia ini, para tokohnya. Maka kata Kiai Haji Wahab Hasbuloh, silaturahim. Dan ternyata kata silaturahim itu sudah biasa. Presiden Soekarno ingin ada kata yang lebih baik dari itu, maksudnya tidak biasa. Nah, makanya keluarlah kata-kata halal bihalal. Bisa dimulai kita, saya paham Bapak karena orang komunikasi jadi banyak bicara. Ya. Siap, kita mulai, biar yang bicara hanya saya, supaya khusyuk. Dan kita ceramah tidak lama karena mau sholat Jumat. Saya paham Bapak ahli komunikasi, jadi komunikasi harus dihentikan sementara. Jadi begitu ceritanya tentang halal bihalal itu. Kemudian di kita dikaitkan dengan Idul Fitri. Bahkan di kita ada istilah silaturahim Idul Fitri. Halal bihalal Idul Fitri. Saya kira ini budaya yang sangat baik. Bahkan kalau bisa halal bihalal silaturahim ini jangan setahun sekali. Kalau bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan sebulan sekali, bahkan seminggu sekali. Karena selain kita bisa bersatu, ini juga bisa memberikan kehidupan yang layak buat para penceramah. Nah, begitu ya. Jadi lebih baik begitu. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus silaturahim? Tadi Bapak sudah menjelaskan dari promos, itu salah satunya silaturahim. Kenapa kita harus silaturahim? Nah, saya ingin menjawab ini dengan pendekatan teologi karena saya penceramah. Yang pertama, kenapa kita harus silaturahim? Silaturahim itu bagian yang terintegrasi dalam iman. Jadi artinya kalau kita tidak silaturahim berarti kita tidak punya iman.
Dan orang yang tidak punya iman ngeri. Pertama Rasulullah mengatakan, jadi silaturahim itu dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkan silaturahim. Jadi kalau kita tidak silaturahim berarti indikasi iman kita lemah atau bisa jadi iman kita tiada. Jadi keberimanan seseorang itu Bapak Ibu bisa dilihat dari bagaimana dia bisa silaturahim. Nah itu. Bahkan secara khusus Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak bisa dikatakan beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, yang kedua, kenapa kita harus silaturahim? Ternyata silaturahim itu selain terintegrasi dengan iman, itu misi utama Rasulullah. Rasulullah itu diutus salah satunya menyambungkan silaturahim. Ketika Rasulullah berada di depan Ka'bah, awal-awal diutus jadi Rasulullah, kemudian tiba-tiba datang seorang orang Quraisy dan mengatakan, man anta, siapa engkau? Rasulullah kemudian mengatakan tidak menjawab saya Muhammad, tapi saya adalah Nabi Allah. Kemudian orang Quraisy itu mengatakan, kalau anda seorang Nabi, apa misi utama Nabi? Beliau mengatakan, satu, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah. Yang kedua, aku diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala. Dan yang ketiga, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyambungkan silaturahim. Jadi misi Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus silaturahim Bapak Ibu sekalian? Ternyata silaturahim itu pahalanya luar biasa. Tadi oleh Bapak sudah disebutkan. Ini pahala silaturahim. Rasulullah bersabda, man ahabba ayubsatolahu fi rizkihi. Siapa yang ingin rizkinya diluaskan. Wa yunsa'alahu fi atarihi, dan siapa yang ingin usianya dipanjangkan, faliyasir rahimahu, maka sambungkan silaturahim. Jadi siapa yang ingin rizkinya luas, siapa yang ingin usianya panjang, sambungkan silaturahim. Nah, rizki itu apa? Begitu itu ya, rizki itu apa? Kita sering terkonsentrasi bicara uang, betul nggak? Ternyata Ibnu Manzur mengatakan yang disebut rizki itu adalah segala sesuatu yang bisa menopang hidupnya makhluk hidup, baik materi atau non materi, itulah rizki. Ya, jadi rizki tidak hanya uang. Berarti sehat, rizki. Punya istri, rizki. Punya suami, rizki. Punya anak, rizki. Bisa sila, rizki. Bisa sujud, rizki. Saya kemarin bertemu dengan seorang bapak yang usia sudah 70 lebih. Beliau selama 6-7 tahun tidak bisa sujud. Dan pertemuan saya dengan beliau itu, pertama beliau bisa sujud, dan begitu beliau sujud, beliau menangis. Beliau mengatakan, inilah sujud pertama saya setelah sekian tahun. Ini rezeki, Pak. Nah, bahkan di Bali ada sehat terapi ketawa. Berarti ternyata bisa tertawa pun rezeki. Luar biasa. Mudah-mudahan ya silaturahim ini membawa rezeki buat kita. Bahkan dipoto juga rezeki. Saya yakin. Karena ibu-ibu ini kepada ustadz itu minta dua. Kalau habis ceramah itu. Satu minta doa, dua minta foto. Itu begitu. Bahkan fotonya itu hebat ibu. Ustadz cina tong palidinya di fotona abdi bilih katingali gendut. Itu begitu ibu-ibu itu. Jadi luar biasa. Nah, jadi sekali lagi itu rizki. Dan siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka sambungkan silaturahim. Panjang usia itu apa artinya? Pertama, ada yang mengatakan panjang usia itu benar-benar usianya dipanjangkan. Nah, jadi benar-benar usianya dipanjangkan. Itu pengertian pertama panjang usia. Apa bisa usia seseorang dipanjangkan? Yes. Siapa yang pernah usianya dipanjangkan? Nabi Daud. Ketika Nabi Adam zuriyahnya dikeluarkan oleh Allah, itu ada rojulun basis, laki-laki yang sangat putih. Kemudian Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah siapa dia? Dia Daud. Berapa usianya? 60 tahun. Aku ini 1000 tahun, kata Nabi Adam. Bisakah aku hibahkan usiaku kepada Daud?
Kemudian dihibahkan usia Nabi Adam itu 40 tahun sehingga Daud menjadi 100 tahun. Jadi orang usia dipanjangkan itu bisa. Hak Allah untuk memanjangkan usia. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi panjang usia itu hak Allah. Ibu Ike. Jadi panjang usia. Itu Nabi Daud. Begitu Nabi Adam mau dicabut nyawa oleh Allah pada usia 960 tahun. Nabi Adam mengatakan, ya Allah usia saya masih ada 40 tahun. Kamu lupa, kata Allah. Usia kamu kan sudah dihibahkan kepada Daud. Sejak itulah kemudian Adam dan keturunannya diberikan sifat lupa. Itu begitu. Makanya ibu-ibu kalau melihat suami kita tiba-tiba lupa pulang, itu asli anak Adam. Itu asli. Jadi jangan pernah kaget kalau suami kita lupa pulang, itu berarti anak Adam. Nah itu. Bahkan di dalam ajaran Islam lupa itu kan tidak dosa. Betul nggak? Lupa itu tidak dosa. Ya. Silakan Pak Asep. Ya, ini sekretaris dinas di Menko Pimpo yang sekarang jadi kepala dinas. Ya, dulu ya. Karena saya paling banyak ceramah di dinas Menko Pimpo ya. Dari mulai khutbah Jumat, pengajian dan sebagainya. Yang sering ke masjid pasti lihat saya, tapi kalau yang jarang ke masjid mungkin tidak kenal sama saya. Ya Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud panjang usia itu usianya dipanjangkan. Yang kedua, pengertian usia panjang itu apa? Usianya berkah. Apa itu usia berkah? Mudah melakukan kebaikan. Itu usia berkah. Contoh begini. Kita ini bisa baca Quran insya Allah. Tapi tidak semua orang bisa menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Ya kan? Kita ini punya uang banyak. Tapi tidak semua suami bisa ngasih uang kepada istri dengan baik. Saya yakin. Ya, Bapak ini bonusnya banyak. Tapi tidak semua anak bisa ngasih uang kepada orang tuanya secara kontinu. Maka orang yang mudah melakukan kebaikan itulah usia panjang, maksudnya usia berkah. Ya, mohon maaf saya katakan, seorang suami yang usianya berkah, dia bahagia kalau istrinya banyak permintaan. Karena itu surga buat dia. Jadi ciri wanita solehah itu adalah wanita yang banyak permintaan kepada suaminya. Semakin istri itu banyak minta, itulah karakteristik wanita solehah. Karena dia sedang membuka surga untuk suaminya. Setuju Bapak-Bapak? Nah itu. Kan usia berkah buat kita itu. Ya Pak Asep begitu. Yang dimaksud usia panjang itu apa yang ketiga? Nah yang ketiga itu Bapak Ibu, usia panjang itu artinya apa? Ketika kita meninggal dunia dikenang oleh orang lain sebagai orang baik. Usia biologisnya pendek tapi usia sosialnya panjang. Karena dia punya amal sosial. Tadi Bapak sudah bilang khairunas anfa'uhum linas. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus silaturahim? Rizki diluaskan, usia dipanjangkan. Panjang usia itu pengertiannya 3. Dan yang terakhir, kenapa kita harus silaturahim? Nah yang terakhir ini Rasulullah mengatakan ternyata silaturahim itu sarana masuk ke dalam surga. Bayangkan, ancamannya ada. La yadkhulul jannata qati'un yakni qati'ar rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Berarti yang melakukan silaturahim dia masuk surga. Saya masih ingat kata-kata ini. Abdullah bin Salam. Mungkin Bapak pernah dengar nama Abdullah bin Salam. Saat itu dia masih beragama Yahudi bukan Muslim. Begitu Abdullah bin Salam mendengar Rasulullah datang di Madinah. Beliau orang Madinah. Beliau bercerita. Lama qadima Rasulullah al-Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, injafala nasu ilaih, manusia berbondong-bondong untuk bertemu dengan Rasulullah. Faji'tu finnasi li anzura ilaihi, kata Abdullah bin Salam, maka aku pun datang di tengah-tengah manusia untuk melihat Rasulullah. Falamma tabayyantu wajahu, ketika wajah Rasulullah sudah nampak bagiku, kata Abdullah bin Salam, araftu anna wajahu laisa biwadhi kadzab. Aku tahu wajah Rasulullah bukan wajah pendusta. Bayangkan Bapak Ibu, Abdullah bin Salam belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Baru saat itu ketemu dan beliau bukan Muslim. Tapi begitu lihat wajah Rasulullah, Abdullah bin Salam mengatakan, aku tahu wajah ini bukan wajah pendusta.
Saya ingat kata-kata orang tua dulu sering ngasih tausiah kepada kita, hirup mah kumaha beungeut. Itu. Masih ingat nggak kata-kata itu? Mungkin orang tua itu ngambil dari hadis ini. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan, aku tahu wajah ini bukan wajah pendusta. Dan saya bersyukur ada seorang mahasiswi di Telkom University, dulu di ITT Telkom, itu ada yang menulis skripsi tentang wajah. Salah satunya untuk mendeteksi kejujuran, tuh lihat wajahnya. Bahkan pupil mata itu diantara salah satu indikasi kejujuran. Maka ibu-ibu yang pengen tahu siapa suaminya jujur atau istrinya jujur, lihat pupil matanya. Bagaimana cara melihat pupil mata? Datangnya ke saya. Dan itu tidak gratis. Untuk melihat kemana kita mendeteksi kejujuran. Ini, nah kemudian Abdullah bin Salam mengatakan apa? Yang pertama kali diucapkan oleh Muhammad saat itu 4 hal. Yang pertama, ya ayuhan nas absus salam. Wahai manusia sebarkan assalamualaikum. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Dan yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah kalian dengan baik ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat kenapa harus silaturahim, supaya kita sama-sama masuk surga. Nah, itulah alasan kenapa kita harus silaturahim. Hanya, ini hebatnya Indonesia. Di Indonesia ini silaturahim lebih luas lagi. Kalau kita lihat tagnya Bapak Ibu, silaturahim itu intinya apa? Al-ihsan ilal aqarib dhawi nasab. Yaitu berbuat baik kepada karib kerabat yang bernasab. Intinya itu loh. Bagaimana perbuatan baik kepada kakak kita, adik kita, uak kita. Betul gak? Besan kita, cucu kita, anak kita. Itu asli arti silaturahim. Tapi di Indonesia jadi meluas. Bertemu dengan kawan, silaturahim. Bertemu dengan teman se-RW, silaturahim. Bertemu dengan teman sekantor, silaturahim. Bahkan rek bobogohan ge nyebutnya silaturahim. Ini luar biasa. Jadi ada pemaknaan luas di Indonesia mana silaturahim ini. Saya kira enggak masalah ya. Yang penting intinya apa? Menyambungkan kasih sayang. Agar silaturahim kita kuat Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama, agar silaturahim kita kuat, yang pertama lakukan silaturahim dengan ikhlas. Satu. Ya ikhlas. Jangan pernah ketika kita silaturahim bawa embel-embel. Mohon maaf. Nanti kalau bawa embel-embel susah kita. Saya bertemu dengan mantan seorang pejabat di kereta api. Zaman dulu Argo Gede. Kebetulan saya sering Jakarta Bandung. Ceramah. Begitu beliau duduk, tak seorang pun yang menyapa. Hanya saya tahu beliau adalah seorang pemimpin. Saya kemudian cium tangan kepada beliau. Karena saya masih muda saat itu. Saya cium tangan. Anda siapa? Saya rakyat Bapak. Dulu waktu Bapak jadi pejabat susah saya ketemu Bapak itu. Bahkan saya hanya lihat di TV saja. Apa kata beliau? Anda adalah orang pertama yang menyapa saya ketika saya bebas dari tugas ini. Artinya apa Bapak Ibu? Orang sering susah kalau bawa embel-embel, betul nggak? Tapi kalau nggak bawa embel-embel, mudah. Apa itu? Ikhlas. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah, itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu ya, belum tentu orang kaya lebih mudah melakukan sesuatu daripada orang yang tidak punya. Betul tidak? Saya kira orang-orang kaya justru kadang-kadang lebih susah melakukan sesuatu daripada orang yang tidak punya apa-apa. Saya masuk ke tempat makan bakso di satu tempat di Bandung dengan istri saya. Dan ternyata karena tidak ada orang yang kenal saya cepat menghabiskan bakso itu. Bakso masih hangat, saya menghabiskan bersama keluarga dengan penuh kenikmatan. Tapi ada seorang artis yang ketika makan bakso saja banyak orang yang minta foto sampai akhirnya baksonya itu dingin. Nah itu. Maka berbahagialah bapak-bapak kalau tidak ada orang yang kenal sama kita. Kita bisa menikmati hidup bebas seperti itu. Ya, ikhlas. Nah, belajar ikhlas ke siapa? Jangan jauh-jauh. Belajar ikhlas itu ke siapa?
Lihat aja orang tua kita, mohon maaf. Betul? Ikhlas mana orang tua dengan kita? Saya yakin ikhlas orang tua. Kalau kita ingin jadi orang ikhlas, belajarlah kepada orang tua kita. Ibu-ibu yang hadir di sini saya mohon maaf, saya tidak membandingkan istri dengan ibu. Tapi kenapa doa ibu diijabah oleh Allah, lebih cepat diijabah oleh Allah daripada doa istri. Karena ternyata ibu itu lebih ikhlas daripada istri kita. Mohon maaf. Contohnya begini. Bapak tiap bulan ngasih uang kepada orang tua. Tiba-tiba bulan ini tidak ngasih uang ke orang tua. Apa ibu kita marah? Tidak. Bu, aya naon teh sasieu teh tiasa masihan artos ka ibu, kumargi perusahaan gagal total bu, rugi jangankan untungnya modal aja habis. Hapunten teh tiasa masihan artos ka ibu. Apa kata orang tua kita? Jangan mikirin ibu yang penting kamu bahagia bersama anak kamu. Kalau memang perlu modal, tuh ibu masih punya rekening, sok di BJB, ambil. Karena ciri Jawa Barat teh tilu, hiji ngarti bahasa Sunda, kedua pendukung Persib, katilu nabung di BJB, itu kita ciri bahasa Sunda. Ciri orang Sunda. Lamun AA perlu modal, tuh sawah di Soreang ical, kanggo AA. Betul orang tua begitu? Itulah seorang ibu responnya, penuh keikhlasan, tak pernah memaksakan anak dan dia punya perhatian utuh untuk anaknya. Coba Bapak sekarang bilang sama istri, Bun, bulan ini ayah tidak bisa ngasih uang ke bunda. Bagaimana responnya? Sok cobian nih, pura-pura, entong serius. Bun, ada apa ya? Sorry ya bulan ini ayah mau bisa ngasih uang. Pertama responnya, gitu kaget. Respon kedua, rek ngeusan ieu hirup teh. Hati-hati. Nah makanya mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf sekali. Saya bukan membandingkan ya, bukan. Memang ibu itu lebih ikhlas daripada istri. Betul nggak? Kapan seorang ibu mendoakan istrinya? Seorang ibu mendoakan anaknya. Kapan? Ibu itu mendoakan anak sebelum anak lahir, ibu sudah mendoakan anak. Betul nggak? Ya Allah anugerahkan kami anak yang soleh. Anaknya belum ada, ibunya sudah berdoa. Kapan istri mendoakan suami? Hiji geus kawin, kadua mun teu ngambek. Keur ngambek mah hayang sok hayang nyebakeun sareta cenah. Sugan dicokot ku Ijroil ta bapak kamu teh cenah, luar biasa. Pan disebakeun maot. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini. Punten ibu-ibu ya. Jadi suami kita sukses karena doa ibunya. Istri mengikuti. Bis saja mengakui secara maksimal. Bis jurusan Tasik Jakarta, doa ibu, itu begitu. Kan tidak ada doa istri. Itu pengakuan bis terhadap seorang ibu, nah, begitu. Betul nggak? Istri diijabah, saya yakin. Kenapa? Karena istri kita insya Allah orang ikhlas juga. Tapi ikhlasnya didahului oleh ibunya. Makanya saya titip sama ibu-ibu yang hadir di sini, berbahagialah kalau punya suami yang sayang kepada ibunya. Betul nggak? Yakin itu seorang suami yang soleh, anak yang soleh. Gajinya 35 juta, 5 juta untuk istrinya, 30 juta untuk ibunya. Itulah laki-laki yang soleh. Setuju ibu-ibu? Udah urusan duit Mariet. Gini nih ya sebentar. Kalau seorang suami gaji 35 juta, 5 juta untuk istrinya, 30 juta untuk ibunya. Saya yakin penghasilan dia di atas 300 juta. Saya yakin. Karena seorang suami yang soleh walaupun ibunya diserahkan gajinya untuk ibunya, istrinya akan mendapatkan kebahagiaan lahir batin. Tidak ada kewajiban suami ngasih berapa penghasilan kepada istrinya. Tidak usah, tidak ada kewajiban. Tapi suami kewajibannya berat. Kalau istrinya menderita, dia yang paling disiksa oleh Allah. Saya sering bilang ini di Pemprov Jabar. Orang Sunda ini bilang istri itu pamajikan. Pamajikan itu singkatan, Pak artinya pakaian. Tugas suami mengasih pakaian ke istri. Kalau isi pakaiannya kurang, yang dosa suami.
Dan pakaian istri tidak hanya baju, kudung, baju, rok, tas, selendang, sepatu, sendal harus matching. Itu tugas suami. Bahkan kadang-kadang naik angkot kudu matching jeung angkot, itu tugas suami itu. Berat Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Setuju? Ibu-ibu itu lain. Ini Bapak mohon maaf ini. Bapak mau pengajian atau mau sholat Jumat, pernah nggak kita mikirin kopiah harus matching dengan sarung? Tidak pernah. Ibu-ibu marek pengajian tingkat RT, tasyakuran nikah, dihandap undangan teh, dress code putih-putih. Ibu-ibu. Itu, nggak bisa itu ibu. Itu nyawa kedua itu ya. Dress code itu. Itu Bapak Ibu. Maka jangan disepelekan itu. Kebahagiaan istri kita itu ketika perlengkapannya maksimal. Begitu. Itu betul Pak. Pakaian, maraban. Apa artinya? Ngasih makan. Istri kita kalau banyak makan itu pahalanya banyak buat suami. 1 suap kau berikan ke istrimu 10 kebaikan. 2 suap 20 kebaikan. 3 suap 30 kebaikan. Istri kita makannya gembul itu banyak pahala untuk suami. Itu begitu. Ya ini mungkin dan memang perempuan mah beda Bapak. Punten ya. Perempuan mah kalau mau habis makan aja lihat timbangan itu gitu. Saya ceramah di rumah seorang dokter, dua-duanya dokter, suaminya profesor. Dijemput oleh suaminya, itu di dalam mobilnya, waduh buku jas dokter, udah rada balatak lah dan memang mobil laki-laki. Begitu pulang dianterin oleh mobil si ibu ya, dokter spesialis itu ternyata rapi, apa ya dalam mobilnya itu. Ternyata ada jas, kemudian ada ranginang, ada permen. Itu begitu ibu-ibu itu. Ya begitu. Saya selama kuliah dari S1, S2 sampai S3, kawan saya banyak perempuan. Kenapa? Karena banyak bawa makanan ke kampus. Itu luar biasa. Sampai kerupuk edun sok dibawa ke ibu-ibu mah itu begitu. Ya, itu begitu. Ya, makanya maraban. Ya. Pakaian, maraban, jimaan. Apa itu? Kebutuhan biologis, kandangan, kasih rumah. Maka saya titip buat bapak-bapak, rumah yang ditinggali istri, berikan ke istri semuanya. Ya. Jangan pernah kita pengen punya harta yang banyak, berikan sama istri. Saya belajar Pak, dari seorang kiai, guru saya beliau membilang, kalau kamu pengen bahagia, serahkan harta semua kepada istrimu, biar kamu nanti di akhirat bahagia. Betul. Nanti kalau saya diaudit oleh malaikat, Umayyah di mana hartamu? Tanya istri saya. Selesai. Nanti istri akan diaudit secara ketat. Lebih ketat daripada KPK, lebih ketat daripada BPK. Enggak bisa itu. Ya, kan tenang saya itu, teknik gitu. Ibu-ibu siap diaudit secara ketat oleh malaikat. Makanya kalau ibu enggak siap diaudit oleh malaikat, syaratnya hiji, tong lo bapa menta kanu jadi salaki gitu. Gitu. Itu kata, Pap aku teh pengen beli mobil, kamu yang diaudit ke malaikat cicing. Gitu. Itu. Ya, makanya ibu, ya ada suami yang soleh pastikan buat istrinya ya. Nah kayak gitu. Sekali lagi nih, supaya kita bisa silaturahim tenang, bahagia, jalani dengan ikhlas. Betul nggak? Ini luar biasa nih kita punya orang tua, betul nggak? Terima kasih Pak, saya dapat ilmu dari Bapak, luar biasa. Apa salah satu tadi yang saya garis bawahi? Silaturahim. Kenapa Bapak nyebutin silaturahim? Bapak sudah merasakan betul silaturahim ini bikin kita kuat. Betul nggak? Dan itu ada dengan keikhlasan. Betul nggak? Iya. Banyak mohon maaf orang-orang yang begitu pensiun diundang saja tidak hadir. Banyak itu. Kenapa? Karena merasa sudah nggak punya apa-apa, betul nggak? Padahal pensiun itu karir kedua, betul nggak? Bukan habis karir kedua itu berpikir positif. Bukan ke seorang kolonel, dia sukses, punya harta banyak ketika sudah pensiun dari militer. Itu yang punya KFC, itu kan dia sukses karena, tapi tidak banyak, begitu itu kan. Tapi saya yakin itu. Maka saya sedih kalau sudah pensiun selesai, enggak itu. Justru karir kedua itu. Karir kedua. Saya sangat hormat, jadi Bapak menceritakan kan
Pak JK, betul tidak? Kemudian Pak Mahathir Mohamad, mungkin Bapak contohnya buat kita, betul nggak? Beliau mau nulis buku, mudah-mudahan kita bisa baca bukunya, betul nggak? Ini buat kita. Nah itu, ikhlas jalani itu. Kenapa Bapak Ibu? Emang harta punya siapa? Jabatan punya siapa? Semuanya punya Allah. Betul? Hari ini mobil kita mau buka, naik mobil, mobilnya dibukain oleh orang lain. Besok lusa kita yang buka sendiri. Hari ini kita kemana-mana ada yang bawa seorang supir. Besok lusa kita nyetir sendiri, betul nggak? Di akhirat juga nanti ketika kita diaudit oleh malaikat, furoda sendiri-sendiri. Maka jalani hidup dengan ikhlas. Seorang ibu saya yakin keikhlasan, saya belajar ikhlas itu dari seorang ibu ya. Ya, saya orang kampung manggil aja emak gitu kan. Saya pengennya panggil bunda kayak orang kota, mas saya nggak mau, ya udah ya. Ya. Tapi alhamdulillah kepada mertua saya bilang mama, alhamdulillah karena memang kebiasaannya mama. Tapi walaupun ya ada kesamaan antara mertua dengan ibu, tetap beda. Secara hakikat sama kalau kita berbuat baik kepada mertua seperti berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita jahat kepada mertua durhakanya sama, tapi tetap secara garis psikologi itu beda. Karena kita tidak dekat. Begini contohnya, kalau emak saya lagi tiduran, saya berani naplok di tonggong indung. Tah kami tohama, tewani. Kan beda, tetap aja secara psikologis beda. Kalau mitohakeun orang naplok, kemudian dijejak mo eta. Ku bapak mertua bisa dikadekan gitu, beda gitu. Tapi kan hakikatnya sama berbuat baik itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, jalani dengan ikhlas. Yang kedua, supaya kita bisa mengeratkan silaturahim, kuatkan kebersamaan kita dengan doa. Dengan doa. Kita semangat mendoakan, artinya apa? Semangat mendoakan itu semangat membahagiakan orang lain. Semangat mendoakan. Karena doa seorang muslim kepada muslim lain tanpa dikasih tahu itu akan diijabah Allah doanya. Kita punya sahabat jadi pejabat, kita berdoa. Ya Allah luruskan hidupnya, jangan kau berikan beban yang di luar kemampuannya. Selamatkan ya Allah dari fitnah. Itu doa kita buat saudara kita yang sedang menjabat. Betul tidak? Dan kalau dia selamat, entong dia tos beres, Pak tugasnya atau selamat, doati abdi. Cicing kan. Biarin. Ya. Ada teman kita utangnya banyak, kita berdoa buat dia. Ketika utangnya lunas, udah diam, gak usah ngaku. Begitu. Itulah orang yang ikhlas. Maka kebersamaan kita kuatkan dengan doa. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang sudah sama-sama mendoakan, hatinya bersih. Betul nggak? Tidak akan ada lagi hasud, iri, dengki. Ini saya titip buat Bapak Ibu sekalian. Punten ya, punten. Siapa yang tadi begitu beres sholat subuh, kita doakan teman-teman kita di dinas kita. Siapa? Susah itu teh. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, sebelum beliau mendoakan dirinya sendiri, beliau sebutkan tetangga dan kerabatnya itu 40 orang, disebutkan satu-satu. Setelah itu baru berdoa buat dirinya sendiri, itu Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Kenapa? Dalam satu keterangan disebutkan kalau kita mendoakan seorang mukmin, 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Ya Allah lunaskan utang orang itu, kata malaikat, amin, juga kamu seperti itu. Ya Allah orang itu belum menikah, tikahkan ya Allah, amin, juga kamu seperti itu. Itu begitu. Makanya kenapa para kiai itu sering punya istri lebih dari satu, karena sering mendoakan jamaahnya, itu begitu. Itu begitu. Ya, karena sering mendoakan jamaahnya. Tidak semua. Ya. Ya makanya banyak-banyak berdoa buat teman-teman kita. Sudah 10:30 Ibu Kadis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah buat kita semua. Ya, dan mudah-mudahan ini 2 kali saya datang ke masjid ini luar biasa ya. Kenapa orang-orang luar Jawa Barat jadi pengen datang ke Masjid Al-Jabar? Kita baru tahu ya enaknya di sini. Ini Ibu Hajah Dr. Ike, ini kan Ibu Ike juga di sini. Ini boleh disewa ini? Boleh tuh, boleh disewa ya.
untuk pernikahan, untuk diskusi, apapun. Silahkan, bebas. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan aset Jawa Barat ini. Ya, salah satu sarana kita untuk berkumpul di sini luar biasa. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan pertemuan hari ini ya Allah, pertemuan yang memberikan kebaikan bagi kami untuk dunia dan akhirat kami. Berikan bagi kami kemudahan ya Allah untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara kami. Khususnya berkontribusi untuk provinsi kami Jawa Barat. Mudahkan bagi kami ya Allah untuk memberikan kontribusi sebaik-baiknya buat provinsi kami. Mudahkan bagi kami ya Allah untuk menuntaskan pekerjaan kami, tugas kami dengan sesempurna-sempurnanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jusam wa min sayil asqam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.